Tribuners AAS 68 tahun kakak kandung yang membacok adik perempuan yakni SH 62 tahun dan JKJ 34 tahun selaku keponakannya sendiri hingga tewas di sebuah rumah Jalan Putat Indah Tibor 1, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 14 November malam menyesali perbuatannya. Adapun tersangka AAS mengaku bahwa dirinya sempat merasa sakit hati dengan olokan korban terkait sengketa rumah warisan orang tuanya. Dan olok-olokan tersebut terus berlangsung saat dirinya berupaya meminta surat rubah atas kepemilikan orang tuanya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Madura. Luhur Pambudi, silakan untuk laporan lengkapnya. Oke, baik Adila. Jadi pria berinisial AAS 68 tahun, kakak kandungnya membacok adiknya sendiri, adik perempuannya berinisial S 62 tahun, dan CKJ 34 tahun yang merupakan keponakannya sendiri hingga tewas di sebuah rumah Jalan Putat Indah Timur 1, Sukomanunggal, Kota Surabaya pada Kamis malam pekan lalu menyesali perbuatannya. Tersangka saat itu AAS akhirnya angkat bicara setelah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Mapolsek Sukomanunggal atas pembacokan yang berujung tewasnya adik dan keponakannya sendiri. Saya menundukkan kepala sebelum rentetan pertanyaan dari Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya Kompol Zenorovic. Ada bicaranya yang disampaikan oleh AS cenderung meninggi. Namun saat ditanya mengenai penyesalannya usai mengetahui adik kandung dan keponakannya tewas bersimbah darah, seraya mengakui penyesalannya, terdengar suaranya akhirnya terdengar mulai pelan. Tersangka AS mengaku dirinya sempat merasakan sakit hati dengan olokan korban mengenai sengketa rumah warisan orang tua. Dirinya merasa terusir dari rumah semasa kecilnya itu karena ulah korban adiknya sendiri yang dianggap telah mengakuisisi kepemilikan rumah tersebut. Padahal selama ini dirinya lebih lama tinggal di rumah tersebut, sedangkan sang adik atau korban itu sendiri diketahui sudah tidak tinggal di rumah tersebut dan memilih tinggal di kediaman dari anaknya. Bahkan dirinya juga mengaku tersangka ini sempat merasa diolok-olok oleh korban, bahkan sempat disebut-sebut oleh korban dalam keadaan mengalami gangguan kejiwaan atas adanya persengketaan rumah warisan orang tua tersebut. Dan olok-olokan tersebut terus berlangsung dan saat dirinya saat dirinya juga berupaya untuk meminta surat tanah kepemilikan tanah yang dimiliki oleh si korban atau telah diakuisisi oleh korban. Kemudian AS kemarin juga menceritakan dan mengakui perbuatannya bahwasanya perselisihan soal rumah warisan dari orang tuanya itu terjadi sepeninggal kedua orang tuanya pada tahun 2020. Hingga saat itu dirinya diusir oleh korban dari rumah tersebut, padahal ia mengaku sudah tinggal di sana lebih lama ketimbang dari adiknya itu. Mengenai uang kompensasi yang disebut-sebut oleh pihak korban yang muncul dari keterangan para saksi sekitar 200 juta, menurut dari tersangka itu sendiri uang yang diterima atas kompensasi sengketa rumah warisan orang tuanya tersebut hanya senilai 100 juta rupiah. Dan terlepas dari rasa amarah yang begitu kuat atas kelakuan dari sang adik, ini tersangka AS mengaku menyesali perbuatannya karena saat itu dirinya hanya tersulut emosi yang ada pada dirinya. Kemudian ia kalap dan tanpa sadar mengambil pisau yang telah disimpannya itu, lalu melukai adik kandungnya dan melukai keponakannya sendiri sampai meninggal dunia. Mengenai pisau dapur yang dipakainya untuk melukai korban, tersangka itu sendiri mengaku membeli pisau tersebut di sebuah gerai perkakas rumah tangga yang ada di sebuah mall yang ada di kota Surabaya. Harganya sekitar tidak lebih dari 100.000 dan ia sempat berdalih bahwasanya pisau tersebut hanya digunakan untuk memotong buah. Dan namun ia tak bisa menampik dan tidak bisa berkutik atau tidak bisa berkelit ketika ia ditanya mengenai alasan dirinya mempersiapkan senjata pisau tersebut yang belakangan diketahui akhirnya digunakan untuk melakukan atau menganiaya atau membacok dari adiknya dan juga ponakannya hingga meninggal dunia. Sementara itu, Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zenorovic mengatakan bahwasanya tersangka telah mempersiapkan alat pisau yang digunakan oleh pelaku itu untuk melukai korban. Artinya memang tersangka AS dianggap sebagai aksi perbuatannya sudah dianggap sebagai aksi pembunuhan berencana. Pasalnya pisau dapur yang berukuran 33 cm itu dipakai oleh AS untuk menghabisi kedua korbannya itu telah dipersiapkan sejak seminggu sebelumnya. Kemudian AS menyimpan pisau tersebut di dalam sebuah tas dan tas yang berisi pisau tersebut disimpan di sebuah lemari yang ada di salah satu ruangan atau kamar
kamar rumah yang menjadi lokasi kejadian perkara. Akibat perbuatannya itu, Kapolsek menerangkan bahasanya pelaku atau tersangka AS ini bakal dikenakan konstruksi pasal 340 subsidiar pasal 338 dan subsidiar pasal 352 ayat 1 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati atau pidana minimal yakni hukuman seumur hidup. Demikian reportase kami, Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kompol Zainur Raufik selaku Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya dan AAS selaku tersangka. Berikut untuk tayangannya. Jadi itu sudah pernah dimediasi oleh 3 pilar, termasuk dari Babin dan juga dari Babinsa dan juga dari RT RW, termasuk dari Lurahan. Pada saat itu sudah selesai, tapi si pelaku ini juga akan minta lagi informasinya itu. Akhirnya ujungnya kemarin itu, jadi mau dimediasi, nggak tahunya sudah lalu terjadi pembacokan itu terhadap adik kandungnya. Informasi pertama, ketika hasil keterangan dari tersangka, itu pisaunya beli dari PTC. Nah, sekarang perasaan sampai bagaimana? Eksekusi bagaimana? Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang? Misal ya, ya. Saudara ya. Asal usulnya yang tinggal di sana itu saya sama dia. Saya di rumah itu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.